Selamat pagi. Rekrutmen prajurit TNI AD adalah sebuah kesempatan bagi warga Indonesia untuk mengabdikan diri bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Dan tentu ini juga menjadi kesempatan yang sangat luar biasa untuk generasi muda, anak-anak muda untuk mengabdikan dirinya, khususnya berkarir di TNI AD, baik untuk nanti yang di Tamtama, Bintara maupun perwira karir gitu ya. Dan dari ini menjadi hal yang luar biasa karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bersama saya Tony Baskoro. Kami kedatangan tamu dari Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Armet Ezra Nathanael SS MH, MHan. Wah, begitu. Selamat datang, Komandan. Ya, terima kasih. Saya Tony. Ya, salam kenal. Dan kita hari ini akan sedikit berbincang-bincang dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya yang ada di kewilayahan Bapak Danrem, untuk memberikan informasi terkait dengan perekrutan sebagai prajurit TNI AD. Nah, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perekrutan, bagaimana proses tahapan dan sebagainya. Mungkin ada pepatah mengatakan, ndak kenal maka ndak sayang, begitu ya. Mungkin bisa disampaikan dulu perkenalan pribadi dari Bapak Danrem kepada masyarakat untuk boleh mengenal gitu ya. Apalagi kami dengarkan ini baru beberapa waktu menjabat sebagai Danrem. Silakan. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam. Saya Kolonel Armet Ezra Nathanael. Saya Komandan Korem 073 Makutarama. Saya sudah menjabat kira-kira sejak tanggal 22 Agustus dilantik, ya 1 bulan beberapa hari, 3 hari. Kami mempunyai wilayah tugas. Ini bukan hanya Salatiga saja, Mas. Oke, siap. Jadi ada 9 kodim. 9 kodim itu berarti 9 kabupaten dan 1 kota madya yang tergelar dari kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan, dan Blora. Itulah wilayah tugas kami. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Komandan Korem 073 Makutarama, saya memberikan penjelasan kepada seluruh warga negara Indonesia. Pada saat ini Merah Putih memanggil, Mas. Istilahnya memanggil. Jadi diharapkan pada pengembangan organisasi TNI AD ke depan. Kemudian juga ini kesempatan yang bagus bagi para pemuda yang ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI, baik itu perwira, bintara, dan tamtama. Melalui proses rekrutmen yang ada, ini proses seleksi kita untuk menerima seluruh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang ingin mengabdikan diri di jalur karir sebagai militer dan prajurit TNI AD. Jadi nanti mereka akan rencananya menjadi prajurit, begitu perwira, bintara, dan tamtama. Mereka akan mengalami beberapa proses seleksi, dari proses pendaftaran online, kemudian validasi, kemudian pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, kemudian tes kesegaran jasmani, kemudian mereka akan mengikuti tes psikologi, kesehatan jiwa, mental, ideologi, dan tes lainnya. Gitu, Mas, kira-kira. Luar biasa. Ya, itu berarti yang disampaikan tadi adalah salah satu tahapan-tahapan atau proses. Tahapan-tahapan proses yang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat atau pemuda-pemuda Indonesia yang terbaik, kami mengetuk
kami menganjurkan, kami mengajak pada pemuda-pemuda, mari bergabung dengan sebagai prajurit TNI. Ingat, slogan yang kami usung Siap. adalah menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dikenai pungutan apapun. Wah. Jadi harus diketahui oleh masyarakat dan juga Mas Tony. Siap. Jadi memang benar-benar kami berupaya transparan, kemudian juga pesan ini harus sampaikan kepada seluruh masyarakat. Nah, di antara melalui podcast ini kami menyampaikan bahwa memang menjadi prajurit TNI itu adalah gratis, dan tidak dipungut biaya. Wah. Jadi jangan ada anggapan kira-kira masyarakat, wah kok kayaknya menjadi prajurit TNI ini susah ya. Susah itu. Demikian Mas Tony. Iya, wah ini menjadi hal yang luar biasa untuk sahabat Makutarama gitu ya. Bagaimana ternyata kita akan sedang membahas mengenai untuk pendaftaran atau menjadi anggota prajurit TNI AD adalah gratis. Gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Karena ini juga memang menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan masyarakat, begitu ya. Wah, kalau harus masuk ke TNI itu harus membutuhkan biaya berapa sih dan sebagainya. Tapi hari ini dengan pembicaraan atau wawancara hari ini, podcast hari ini sudah sangat jelas ditekankan oleh Komandan Korem 07 Makutarama adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Betul. Ini informasi yang sangat mendasar dan sangat penting buat masyarakat. Ya, setelah tadi juga dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang cukup harus sesuai dengan regulasinya begitu ya. Dan jadi saya juga mau bertanya ini. Lalu dengan tahapan-tahapan yang seperti itu yang kami dengar juga ada mengenai revisi undang-undang TNI. Betul, Mas. Nah, apakah dengan perubahan undang-undang ini mempengaruhi juga mengenai kriteria atau mungkin syarat purnanya untuk usia, terus apakah juga terkait dengan pendaftaran ini, mohon informasinya kepada masyarakat. Oke. Gitu, nah. Terima kasih Mas Tony. Siap. Ini dengan adanya revisi Undang-Undang TNI yang sebelumnya Undang-Undang TNI adalah Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Dia disebutkan tentang kriteria bagaimana masuknya TNI dan pensiunnya. Siap. Memang pada saat Undang-Undang yang lama itu menyebutkan khususnya Tamtama dan Bintara itu usianya maksimal atau pensiunnya itu adalah 53. 53. Kemudian saat ini sudah ada revisi khusus Bintara dan Tamtama usia pensiunnya adalah 55. Oke. 55. Dengan demikian maka rekrutmen juga terjadi perubahan. Yang tadinya usia maksimal itu hanya 22, sekarang ditambah jadi 24. Sehingga bagi warga negara yang usianya masih memenuhi syarat kriteria, jangan takut, jangan malu bertanya. Kalau memang usianya masih cukup untuk daftar prajurit TNI, silakan mendaftar. Wah, luar biasa ini. Justru dengan kesempatan adanya revisi undang-undang ini diberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda khususnya. Begitu ya, yang kemarin 22 menjadi batas akhir, sekarang 24. Betul ya. Dan mungkin ini menjadi kesempatan juga untuk warga Indonesia yang kemarin mungkin secara usia sudah gagal seleksi, tetapi secara usia sudah tertutup. Ini ada kesempatan, begitu ya. Betul. Jadi saya mengajak seluruh sahabat Makutarama dan juga warga Indonesia, jangan sia-siakan kesempatan ini. Betul. Ya. Betul. Harus berjuang lagi, harus mencoba lagi, dan kalau ada kesempatan yang seperti ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Begitu ya, Pak Nandan. Ya, tapi ada hal yang menarik juga mungkin perlu dan menjadi pertanyaan dari warga Indonesia gitu ya, khususnya yang ada di kewilayahan Korem 073 ini. Lalu bagaimana kalau aku sudah punya kesempatan ini, prosesnya atau caranya itu bagaimana begitu kan? Apakah harus datang kemana? Terus, nah ini kan menjadi pertanyaan. Mumpung ini ada kesempatan mundur jadi 24 tahun ini. Jadi pada dasarnya pembukaan pendaftaran online sudah kita laksanakan. Siap. Begitu saat ini yang sedang dibuka adalah Bintara dan Tamtama. Oke. Nah, pendaftaran online sudah kita laksanakan. Iya. Bintara Tamtama
Bintara kalau nggak salah tanggal 11 September, kemudian Tamtama tanggal 15 September. Ada batas pendaftarannya. Kurun waktu 1 bulan kalau nggak salah, September sampai dengan Oktober. Demikian juga Tamtama September dan Oktober. Nah, disitulah daftar secara online, Pak. Siap. Mas Tony. Jadi buka website, di situ ada website rekrutmen.tniad mil ID. Nah, tinggal buka situ. Ya, kemudian isi namanya siapa, persyaratannya segala macam. Oke. Nanti setelah dalam akun itu diterima, kemudian berikutnya Mas, setelah pendaftaran online maka akan dilaksanakan pentahapan berikutnya. Validasi. Nah, ini jadi setelah penting. namanya keluar, begitu Mas, namanya keluar ya datang ke Kodam atau mungkin Kodim, proses validasi bisa dilaksanakan Kodim, nanti dibantu. Jadi organisasi yang tergelar Kodim, Korem dan Kodam itu membantu. Silakan masyarakat apabila ada pertanyaan menghadap. Laporkan. Nah, saya sampaikan lagi tadi proses validasi berarti dia datang dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan. Contohnya ijazah, nilai, rapor segala macam, kartu keluarga dan lain-lainnya yang sifatnya administrasi. Validasi, administrasi, Rikmin. Kemudian setelah itu melaksanakan kesehatan awal. Kesehatan awal bagi yang memenuhi syarat, mereka boleh lanjut ke tahap berikutnya. Karena apabila memang kalau tidak memenuhi syarat dalam hal kesehatan, tidak dianjurkan untuk ke tahap berikutnya, karena itu berbahaya. Kan contoh gini, seorang yang sudah dinyatakan lulus validasi, kemudian pemeriksaan administrasi, kemudian tes kesehatan. Bila kesehatan satu awalnya itu memenuhi syarat, baru diizinkan untuk tahap berikutnya tes kesegaran jasmani. Karena percuma saja kalau misalnya kurang sehat dilanjutkan. Berbahaya. Jadi biar tahu. Screening awalnya harus lolos dulu. Siap. Ya, kesehatan awal selesai, nanti ada tes di daerah, tes di tingkat daerah dan juga tingkat pusat. Nanti tingkat pusat juga mengulangi apa yang sudah dilaksanakan di daerah. Tambahannya tes psikologi, tes keswa, mental ideologi dan lain-lainnya. Jadi pada intinya kesempatan ini sangat terbuka lebar. Harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda yang ingin berkarir sebagai prajurit TNI. Di luar susah nyari pekerjaan, gabung TNI aja. Jadi kesempatan yang bagus, namun harus disiapkan. Betul. Jadi jangan sempat nanti ini aja lah, coba-coba saja. Nah, itu akan pasti menemui kegagalan. Tapi kalau sudah punya niat, kemudian menyiapkan dengan baik, maka insya Allah mudah-mudahan akan diterima dan jalannya akan mulus sampai nanti jadi prajurit. Siap. Wah, luar biasa. Jadi memang segala sesuatu baik dari sisi karir memang harus dipersiapkan. Apapun itu juga gitu ya. Walaupun kesempatannya itu ada, tetapi kalau tidak siapkan ya tidak bisa masuk juga. Jadi tolong pemuda-pemuda, rekan-rekan, adik-adik, silakan persiapkan diri Anda dengan baik. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk kita semua warga Indonesia, khususnya di usia muda. Tadi sudah disampaikan oleh Komandan Korem bahwa usianya sampai 24. Jadi kalau memang hari ini masih ada kesempatan, ayo persiapkan diri, mulai daftar. Karena ini juga kesempatannya terbatas, tentu kan begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan ternyata dari pihak TNI AD juga memberikan kesempatan informasi kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Jadi jangan takut, jangan bingung, datang aja ke Kodim juga akan memberikan penjelasan secara detail bagaimana proses-proses tahapan itu kan gitu kan. Jadi sekali lagi ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk masyarakat Kota Salatiga, masyarakat Jawa Tengah, dan masyarakat Indonesia. Jadi jangan pernah gunakan kesempatan yang sangat langka ini. Betul. Negara sudah memberikan kesempatan dengan perubahan undang-undang ini kan menjadi kesempatan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mendorong dan mengingatkan kepada seluruh anak-anak muda, generasi muda, bukan hanya meniti karir, tetapi ini menjadi kesempatan untuk mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia. Jadi saya sangat setuju dan tertarik dengan tagline-nya Komandan Korem tadi.
Indonesia memanggil. Nah, Indonesia memanggil, merah putih memanggil. Ya, merah putih memanggil ya. Ini kesempatan kita untuk bisa boleh terlibat bersama-sama gitu ya. Tentu dengan dipersiapkan baik secara fisik, secara psikotesnya semua, administrasi juga harus dipersiapkan. Jangan sampai terlewat. Nanti ketika kita ada kesempatan ke sana dan kita bisa menggunakan dan persiapkan dengan baik, lolos, kita akan menjadi abdi negara yang bisa berkontribusi untuk NKRI. NKRI harga mati begitu ya. Siap. Ya, mungkin yang mau disampaikan lagi terkait dengan hal untuk pendaftaran ini untuk warga masyarakat Indonesia mungkin. Pendaftaran ini kami berupaya untuk menjangkau seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Siap. Kami juga bukan hanya podcast ini saja, Mas. Siap. Kami juga sudah menayangkan tentang profesi tentara melalui YouTube. Kemudian kami juga sudah membuat poster, brosur, kami sebarkan ke seluruh level masyarakat, menyampaikan melalui jajaran-jajaran Kodim di wilayah Korem 073 Pakutrama, dan juga melalui Babinsa juga kami sampaikan untuk menyampaikan profesi tentara, apa itu profesi tentara, apa itu keuntungannya menjadi tentara. Tentara itu luar biasa, Mas, profesinya. Banyak masyarakat tidak tahu. Jadi melalui komunikasi sosial itu kami sampaikan bahwa tentara itu bukan hanya sekedar bertempur saja, Mas. Bukan hanya berperang saja, tetapi profesi tentara itu kami sampaikan kepada adik-adik atau warga negara atau masyarakat itu sebagai ladang ibadah untuk menolong orang. Mas bisa lihat pada saat tentara itu membantu evakuasi banjir, bencana alam, gunung meletus Merapi, kemudian menolong orang sakit, melaksanakan bakti sosial, dan juga tentara itu memiliki peran aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Seperti saya juga pernah mengalami, saya pernah ke beberapa negara, Lebanon, daerah konflik. Kebanggaan saya sebagai tentara itu bisa membantu, menolong, memberikan kedamaian pada negara-negara yang sedang berkonflik segala macam. Banyak sekali, memang banyak masyarakat tidak tahu tentang profesi tentara. Jadi melalui podcast ini kami berupaya memberikan profilnya tentara yang luas dari ujung kiri ke ujung kanan ibaratnya, sehingga keren juga tentara ya. Jadi kemungkinan juga bisa juga mereka suatu saat setelah mereka jadi tentara, mereka dilatih dan diberikan kemampuan, keterampilan dan lain-lainnya, ditempatkan di wilayah di dalam negeri seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Namun juga suatu saat mereka juga memiliki kesempatan untuk tugas operasi di luar negeri dalam misi PBB. Tugas-tugas lainnya, belajar di luar negeri, itu banyak sekali kesempatan. Sehingga nggak salah kalau misalnya mereka itu yang sudah punya cita, bukan hanya gagah pakai baretnya atau bajunya, tetapi mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa setelah mereka mengabdikan diri sebagai prajurit. Wah, luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya secara pribadi juga punya slogan hidup, Pak Dandem, begitu ya. Sebenarnya kalau buat saya adalah makna hidup kita itu ketika kita bermakna buat orang lain. Betul, bermanfaat ya. Bermanfaat. Betul. Nah, ini menjadi kesempatan juga buat anak-anak muda untuk bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain yang lebih luas skupnya. Karena sebagai aparat negara justru kita akan bisa berkontribusi lebih banyak di berbagai lini, di berbagai bidang, begitu ya. Nah, ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi saya mengajak ini. Tapi ada hal yang menarik ini, Pak Dandem, terkait dengan tadi rekrutmen atau pendaftaran ini adalah gratis. Dan tidak dipungut biaya. Tagline-nya kan gitu hari ini ya. Nah, tapi mungkin kalau apakah ketika ada masyarakat yang juga melihat atau mengetahui misalkan ada kecurangan, tadi ada harusnya pendaftaran ini kan secara transparansi, terbuka begitu ya.
dan melalui seleksi yang memang sudah ditentukan begitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga dari masyarakat. Waduh, kalau aku melihat sesuatu yang tidak beres ini, ya kita sebagai abdi negara kan juga tentu harus terbuka menerima masukan dari masyarakat. Betul. Nah, mungkin mereka bertanya-tanya ini, kira-kira pengaduannya atau penyampaiannya ini harus kepada siapa atau ke nomor kemana. Nah, ini mungkin nanti juga bisa disampaikan karena ini menjadi hal yang sangat penting buat masyarakat. Kadang-kala kan tadi sudah disampaikan bahwa Kodim atau kantor-kantor dari militer TNI AD juga sangat membuka diri. Ya, kita ini kan mitra dengan masyarakat. Dulu mungkin image ini kan juga sudah mulai hilang ya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, mungkin dulu kalau orang mau berinteraksi dengan TNI kadang sudah merasa takut dulu dan sebagainya. Tapi ini kan TNI juga hadir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat kan, begitu ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Mungkin kalau ada masukan atau aduan terkait dengan hal yang tidak benar, mungkin bisa disampaikan alangkah baiknya ke siapa supaya tidak salah jalur kan, begitu. Makasih, Mas Tony, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun, sepeser pun. Namun apabila memang dalam proses seleksi itu terjadi hal-hal yang tidak benar, kemudian ada pengaduan, ada permainan, ada segala macam, silakan Mas untuk menyampaikan ke pengaduan. Ini kalau kita lihat di mana di beberapa poster brosur yang sudah ada yang kami sebar itu, proses pengaduan silakan diarahkan ke alamat message center. Jadi ada pusat pengaduan di nomor mungkin bisa mencatat para rekan-rekan atau masyarakat 08131050074. Nah, di nomor itulah masyarakat bisa melaporkan apa yang terjadi kurang beres dalam hal rekrutmen. Jadi biasanya itu pasti akan direspon, direspon oleh di tingkat Kotama atau Kodam dan juga di tingkat Mabesat. Bahwa memang proses yang dimainkan dalam proses rekrutmen itu adalah benar-benar gratis, tidak dipungut biaya, bersih. Nah, silakan kalau misalnya ada masyarakat menemukan hal tersebut, ada indikasi dan memang bukti dan datanya ada, silakan mengadukan ke nomor tersebut. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada bukti, ya tidak perlu. Artinya memang silakan masyarakat, itu adalah proses TNI yang kredibel dan transparan dan bisa dilihat dan dibuktikan oleh masyarakat. Ya, Pak, ini sangat luar biasa. Jadi dari TNI sendiri membuka kesempatan yang luar biasa karena sebagai pengingat juga dalam proses khususnya perekrutmen ini supaya tidak salah, bahkan sesuai dengan regulasi yang ada dan semua transparan. Dan ingat sekali lagi gratis. Sangat gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Ya, ini jadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Komandan Korem 073 Makutarama. Mungkin juga ada harapan atau himbauan khususnya selaku Komandan Korem 073 Makutarama kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang mau terlibat ataupun bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia, untuk NKRI yang harga mati. Baik, begitu. Mas Tony, bagi pemuda-pemuda harapan bangsa yang kami cintai, siapkan diri Anda dengan baik. Apabila memang pilihan hidup Anda menjadi prajurit TNI, siapkan diri Anda. Jangan semacam sia-siakan waktu yang sudah ada. Apabila ingin masuk, menyiapkan tes garjas, kesegaran jasmani. Siapkan fisik Anda dengan baik. Berolahraga, menyiapkan badan supaya sesuai dengan ketentuan dalam nanti proses bagaimana. Kemudian siapkan juga kesehatan Anda, rekan-rekan pemuda-pemuda yang saya hormati, yang saya cintai juga.
apabila memang benar-benar siap menyiapkan untuk aspek kesehatan, ya harus dicek juga kesehatannya. medical check up, kemudian juga ya tes psikologi sebenarnya disiapkan juga, nggak perlu, karena memang apa yang kita kerjakan tiap hari itu merupakan suatu bagian dari proses psikologi juga. Jadi itu ya semua item pelajari, bisa dibaca, kemudian bisa didiskusikan, kemudian siapkan dengan baik sehingga para pemuda harapan bangsa bisa mengikuti, menunjukkan hasil tes seleksi yang bagus dan akhirnya dinyatakan lulus sebagai prajurit TNI. Iya, ada niat yang baik, betul. Ada kesempatan, betul. Ada persiapan yang maksimal. Betul, persiapan. Persiapan akan menentukan memenangkan dalam pertempuran. Jadi memang persiapan memang bagaimana kita how to win the war, kita harus benar-benar persiapkan dan merencanakan dengan baik. Dengan baik. Jadi saya sangat setuju. Jadi semua harus dipersiapkan, direncanakan dengan baik. Betul. Ada sebuah moto yang pernah saya baca, ketika orang gagal merencanakan sesuatu, sedang merencanakan kegagalan. Begitu nih. Sip. Gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan dengan betul, baik. betul. Ya, jadi baik secara jasmani, secara jiwani, tentu sebagai warga negara yang bertuhan, kita juga secara rohani kita harus persiapkan juga. Betul. Tentu harus berdoa, mempersiapkan secara rohani dengan sesuai dengan agama masing-masing ya. Karena kita juga percaya ketika ada niatan yang baik, Sang Pencipta dan alam semesta ini juga akan mendukung kita. Gitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk warga Indonesia atau warga anak kelompok orang-orang muda ini, Nan? Saya pikir cukup. Siap. Kita tunggu apa yang menjadi respon mereka. Siap. Kami tunggu data-data mereka saat pendaftaran dan validasi. Semoga semakin banyak orang tertarik dan animonya menjadi tentara. Wah, luar biasa ini ya. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan, dan sekali lagi kita harus garis bawahi bahwa menjadi prajurit TNI AD biayanya adalah gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Betul. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita bersama. Tentu kalau ada dari seluruh warga masyarakat yang pengen mencari informasi lebih lanjut, bisa datang ke Kodim, Kokoramil untuk mencari informasi lebih lanjut. Tetapi peluang ini sudah diberikan kesempatan yang sangat besar untuk kita mengabdikan diri, ikut dalam karir di TNI, gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, apalagi ini nanti pendaftaran cuma sampai bulan Oktober. Jadi masih ada beberapa hari, gunakan kesempatan yang ada. Ya, persiapkan diri, kalau perlu gaspol latihannya. Gitu ya. Terima kasih Komandan Korem 073 Makutarama yang sudah hadir dan berbincang-bincang di hari ini. Saya secara pribadi, Tony Baskoro, mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan informasinya kepada masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi kami tunggu kontribusi, kesediaan dari generasi muda yang sesuai dengan usianya masih bisa untuk terlibat bersama-sama menjadi abdi negara. Sekali lagi, jangan lupa bahwa menjadi prajurit TNI AD adalah gratis. Ya, terima kasih. Ini pembicaraan kami, talk show podcast kami hari ini. Tetap semangat dan terus menjadikan diri kita bermakna buat orang lain dan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Tony Baskoro dan Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Armet Esra Nathanael. Terima kasih untuk kehadirannya dan informasinya, Dan.